Mengapa jawaban Yesus menohok Nikodemus? Seketika dirinya dilucuti dari segala kesalahpahamannya tentang hal masuk kerajaan Allah atau memperoleh keselamatan. Dia menganggap selama ini kepintarannya, kesuksesannya, kekayaannya, jabatannya, kehormatannya, status sosialnya, perbuatan baiknya, usaha manusiawinya. Dia menganggap selama ini semua itu yang membuat dia bisa masuk surga. Ketika Yesus berkata, kamu harus dilahirkan, Nikodemus langsung nangkep pesannya. Nah, semua yang kamu banggakan itu tidak bisa membawa kamu kepada kehidupan kekal. Egonya sedang dilucuti oleh Yesus, ya. Tahu Yesus, halangan Nikodemus untuk masuk surga adalah ego. Enggak pakai basa-basi. Yesus enggak melayani pujian basa-basinya Nikodemus. No. Makanya jawaban Yesus menohok. Kita tarik lebih luas, apa maksudnya dari jawaban Yesus yang menohok Nikodemus ini? Akumulasi semua agama, akumulasi semua moralitas, akumulasi semua kebaikan, perbuatan, usaha manusia, digabungkan semuanya menjadi satu, itu bernilai 0 di hadapan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan sorga, masuk sorga, mendapat keselamatan kekal, bukan tentang manusia. Jadi semua agama lain tidak bisa membawa manusia ke sorga karena semua legalis. Sayangnya banyak orang Kristen masih membawa kekristenan sama dengan agama-agama lain. Usaha manusia tidak sepenuhnya bersandar kepada karya Allah yang adikodrati. Ya. Jadi Nikodemus terkejut, shock oleh jawaban Yesus. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu capai, 0 di hadapan Allah. Tidak bisa membawamu ke sorga. Dan ini mewakili semua agama dunia. Itulah beda kekristenan dengan agama lain gitu. Orang Kristen banyak yang gak ngerti. Ketika Yesus mati di salib, harus Allah sendiri. Karena keselamatan iman Kristen yang benar itu bukan tentang manusia. Tentang Allah, kasih Allah yang dinyatakan. Sepenuhnya inisiatif Allah, karya Allah, manusia menerima. Tapi dalam tradisinya, manusia, agama-agama lain dalam dunia, Nikodemus dalam Yudaismenya, bahkan kekristenan akhir zaman, mencoba usaha manusia. Makanya saya tidak tertarik tuh dengan program-program gereja yang wow dan wah. Bukan sekali lagi kita merendahkan loh hasil karya manusia. Tapi kalau itu bagian dari legalis, supaya selamat saya harus begini, saya harus membantu Allah, itu bukan kekristenan. No, ya, semua tidak ada artinya. Itulah yang membedakan Kristen dengan agama lain. Itulah kenapa Kristen mengajarkan Allah sendiri yang harus turun ke dunia jadi manusia, mati di salib. Karena kekristenan bukan agama manusia, ya. Manusia itu dengan apapun yang dimiliki dan dicapainya, sehebat apapun, jumlah semua 0 di hadapan Allah. Jawaban Yesus menohok Nikodemus karena yang dilucuti adalah ego, ya. Coba bayangkan, renungkan apa yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 96. Aku melihat batas-batas segala kesempurnaan. Perintah-perintahmu sangat luas. Pemazmur dalam pengalaman hidupnya sudah tahu apa yang dinilai sempurna dalam pandangan manusia. Udah sampai batas ujungnya. Manusia menganggap sesuatu sempurna, saya sudah melihat sampai ujungnya. Tapi ketika aku melihat realitas rohani, perintah-perintah Allah, itu jauh melampaui itu. Yang dianggap manusia sempurna itu cuman, aku sudah melihat itu sampai ujungnya. Tapi ketika itu dibandingkan dengan perintah-perintah Tuhan, firman-Nya Tuhan, realitas rohani sangat luas. Gak bisa dibandingkan. Manusia harus sampai ke titik ini untuk mendapat keselamatan dari Kristus. Mengabaikan usaha-usaha manusia, sebagaimana yang dilakukan penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Nah, Nikodemus oleh karya Roh Kudus mulai
dibimbing ke sana ya. Pertama dimunculkan kesadaran akan keberdosaannya, kebutuhan akan juru selamat, nasibnya dalam kekekalan di masa depan, sehingga itu membuat hidupnya gelisah. Lalu ketika bertemu dengan Yesus, dia disadarkan ketika Yesus melucuti egonya, bahwa segala yang sudah dia miliki, sudah dia capai, nol di hadapan Allah.